Tuh, ada kita berjalan, ada yang menanti kita di suatu tempat. Jangan-jangan ketahuan mau bawa kemana nih. Ada Mas Yaku. Terima kasih Mas sudah hadir di sini. Kerasa di dada dingin kasih sayang. Terima kasih. Nah betul. Ini lama banget ini energinya nih. Dari tadi aku setting ini dari awal itu sudah jam udah hampir dari setengah 8. Duh, kok jamnya mati? Jamku ternyata mati. Hampir 2 jam. Aku tidak melakukan cleansing, tapi ini apa namanya? Bukan purifikasi, tapi memfokuskan energi itu supaya bisa diamati rasa dan sensasi yang muncul gitu dari praktek langsung. Nah, The Void itu tempatnya itu kayak kubusnya kalau Mas Darwin waktu itu aku kasih tahu Metatron Cubes. Nah, tempat di sana itu kayak gate-nya itu bentuknya segitiga gini nih, Mas. Jadi Metatron Cube itu dibagi dua gitu. Nah, dia bentuknya begitu tuh kayak segitiga. Tapi nanti dikira kalau ada mata di tengah nanti Illuminati. Illuminati itu illumination. Illumination itu nanti dikira bahwa kita adalah bangsa alien, keturunan ras Anunnaki, Draconian, Anu yang Enki, atau yang mana? Terlalu banyak konspirasi. Ya betul, ada bunyi teng. Sebetulnya itu aku menduplikasi itu kalau Bang Sander itu bilang om, tapi aku sedikit modifikasi jadi hum, hum, hum. Jadi energinya tuh tapi kalau om, tapi kalau hum, itu kayak lonceng mas. Ada rahasia. Belum mas Taufik, tenang dulu, belum sampai puncaknya ini, belum sampai puncaknya ini. Aku sedang ngumpulin energi juga, maksudnya aku perlu waktu sedikit untuk naik langsung, kan aku juga harus nyiapin energi nih mas. Sedang ngecas juga di sini nih, karena nggak satu dua orang yang dibawa ke sana, banyak orang. Dinginnya seperti min, iya betul. Aku juga ngerasain dingin ini. Ada rahasia apa di balik energi pineal turun ke jantung? Emang ngerasain Mas Edi? Kayaknya baru ya Mas Edi di room saya ini Mas. Ada rahasia apa di balik energi pineal turun ke jantung? Apa bisa mengamati dari pineal turun ke jantung? Mas Taufik ini mentang-mentang sudah bisa ngelihat bilang cepet-cepet. Sabar Mas, tenang, diatur. Jangan sampai terlalu cepat jadi menuju ke intinya. Sabar. Ada foreplay-nya juga. Aku lagi ngumpulin napas ini Mas. Nggak ada yang tahu, tapi aku ngumpulin nafas sedikit, 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 sehingga tiba-tiba nih, brr, menuju ke sebuah tempat yang sebetulnya menuju ke situ tuh ada pinnya. Ada pinnya itu. Nah, beliau itu yang gatekeepernya. Gatekeeper itu dia salah satu apa namanya? Dia salah satu dia salah satu yang menjaga tempat tersebut lah. Salah satu orang, bukan hanya satu. Salah satu orang yang bisa aku mintain tolong, diarahkan navigator untuk minta tolong ke orang itu sehingga pintu itu terbuka dan aku bisa memasukkan energi-energi kita semua tadi yang ada di sini. Oh, kalau bukan pengalaman yang ini nanti aja sharingnya Mas. Maaf ya. Ini pengalaman yang terjadi sekarang, bukan yang lain-lain. Ini kalau diperhatikan kalau dari tadi sampai sekarang itu ada pengalamannya yang mengerucut ke sebuah hal. Jadi bukan random. Nah, ini pelan-pelan yang dari sini nih makin lama makin mekar nih. Kalau Mbak Lili sekarang yang dirasain denyut-denyut di otot itu makin lama dia makin halus. Terus ini kayak yang berdenyut ini kepalanya nih. Nyut, nyut,
Nyut. Kalau yang lain itu kerasa denyutan sini. Karena energinya itu aku bawa fokus sampai ke sini. Nyut, 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 dia berdenyut pelan, 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 pelan. Makin lama dia makin bertambah denyutannya. Pelan, pelan, pelan dia makin kerasa gitu. Nah, ada sensasi apa aja? Yo, coba diomongin. Nggak apa-apa diomongin. Dilihat sensasinya ada apa aja. Nggak harus dirasakan, tapi dilihatin aja, diamati. Sensasinya apa aja sih? Gitu. Di sini nih Mbak, ya memang kalau kepala berdenyut kan susah. Tapi di sini nih kayak ada denyut-denyut kayak listrik-listrik kecil di sini. Di belakang sini nih. Perut kenyang Kak. Duh, kalau perut kenyang ya coba di GoFood-kan gitu ke sini. Jangan lupa bawa sate dari Ponorogo, Pak Kanopi. Ya tadi aku rasa berdenyut tapi badan hangat bukan dingin kalau aku. Ya nggak apa-apa, diamati. Nah, tapi di lengan, di tangan, di lutut berasa ada denyutan. Coba amati lagi, terus diamati Mbak Lili. Yang paling tahu Mbak Lili bukan aku nih. Nah, malah Mbak Cut Arista ini yang ngerasain ya. Mbak Cut Arista ini Mbak Ica itu ya apa ya? Coba aku lihat dulu ya. Ya berdenyut ya, nyut 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 nyut. Nah, Mbak Niken, pas saya kayak ada helm atau tangan yang nempel gitu. Dia naik ke sini nih. Terus gitu. Nah, buat yang bisa mengamati, yang bisa mengamati, coba diamati dengan lebih detail. Ada rasa apa aja? Ih, Mbak Eti kenyal kayak jelly. Ya betul kayak begitu Mbak. Di sini nih. Sekarang di bagian punggung sampai ke kepala ada aliran yang naik turun. Ya energi yang berasal di sini dia dari bawah Mas, naiknya. Mbak, Mbak, maaf, maaf, bukan, bukan Mas, Mbak. Berdenyut terus dia. Kalau yang bisa ngerasain pendengarannya frekuensinya, hmm, 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 ada yang bisa dengar? Nah, tangan saya dingin tapi muka berasa agak panas. Mungkin mukanya tebal, Mbak. Bercanda ya, bercanda maaf. Mukanya tebal, jadi panas. Bercanda Mbak, bercanda maaf. Nggak tebal, maksudnya tebal karena energi tadi loh. Aku masih ngumpulin nafas sebentar ya. Ini sambil bercanda supaya sempat narik sempat narik nafas tapi nggak, biar nggak ada yang tahu gitu loh. Terus, nah baru bergabung sakit kepala di bagian kanan. Maafkan, mungkin bisa dilihat apa kalau dari awal tadi jadi enggak. Kalau yang Mbak Eti tadi mulai dengar suara atau apa, atau kalau dari awal sampai akhir, memang aku nyetingnya begitu tuh. Jadi pengalaman itu harus komplit, bisa dirasakan telinga, clear audience, kemudian clairvoyant, terus misalnya rasa dan rasa yang keluar, ekspresi dari jiwa, sensasi di fisik, terus ada doa. Doa itu sebetulnya sebuah niatan. Sebuah niatan itu ada sensasinya loh. Ada kelengkapannya juga. Itu sebuah pengalaman yang ujungnya itu yang namanya doa tadi. Yang mana yang maunya begitu. Di dada ser-seran rasanya. Begitu terus. Nah, energiku sudah mulai ngumpul ini, udah siap. Sebentar dulu. Kasih kesempatan tarik nafas.
Duh. Oh, ya ya ya. Nah, itu yang paling betul tuh Mbak Lili. Malah di dagu dan daerah pipi ya. Hmm. Hmm. Kayak digigit tawon tuh loh Mbak. Nyut, 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 nyut gitu tuh. Kayak bengkak gitu loh Mbak, nyut-nyutan. Tapi ya betul juga. Kalau nggak di sini, tapi ya nggak tahu. Aku yang paling tahu kan Mbak Lili sendiri yang mengalami ya. Enggak lah, aku nanti Mas Andre itu kalah saing karena lebih lebih lucu dia sih daripada aku. Enggak, Mbak ini kan bercanda ini tadi supaya tensinya nggak tinggi gitu ya. Terus aku juga jadi ada kesempatan untuk atur napas dan bisa bawa energinya itu masuk ke sebuah tempat. Nah, ini mulai terkumpul semua. Sudah mulai mengumpul. Tunggu dulu. Sedang aku taruh, sedang aku arahkan ke tempat yang tepat. Tunggu dulu. Nah, sekarang dia jaraknya makin tinggi. Kalau yang Mbak Eti tadi bilang kayak kenyal tadi, sekarang dia makin tinggi nih. Jadi kalau yang tadi bisa dipencet gini, sekarang harus agak naik. Sedang aku persiapkan untuk langsung masuk ke tempat yang tepat tadi. Rasa dinginnya memang beda-beda kan tiap orang. Ada yang dingin, panas. Tapi percaya nggak ya? Kalau dingin panas ini sesuai dengan doa kalian tadi. Ada doa yang membuat kita itu takut, ada doa yang membuat kita semangat, ada doa yang membuat kita ini miris karena merasa nggak mampu. Ada apa lagi doanya ya? Nggak tahu. Jadi ada banyak doa itu yang membuat terjadinya sensasi. Kayak misalnya gitu, aku sampai sekarang itu masih punya keinginan berdoa menjadi astronot gitu ya. Astronot betul ya. Bukan astronot bisa pergi ke dimensi lain dengan astral gitu, enggak. Tapi ini. Nah, itu tuh kadang-kadang membuat aku ketawa. Masih bisakah di umur ini aku jadi astronot? Ya kenapa tidak? Yang penting masih terus dipupuk itu. Dari manakah aku bisa jadi astronot? Dari Tesla kah? Atau dari Cina? Atau dari Rusia? Atau dari NASA? Atau mau dari mana nih? Nah, kalau doanya itu menakutkan, itu ada sensasinya juga loh. Nah, sekarang coba sama-sama lakukan ini ya. Tangannya di sini, taruh di sini. Gini. Terus tarik nafas sedikit. Nafasnya sedikit bukan banyak ya. Dikit itu cuma tarik nafas sedikit.
tahan, tahan aja, nggak usah bingung mau ditaruh di mana, sedikit ambil, tahan, nanti aku yang kontrol. Aku kasih kesempatan sampai hitungan 10 ini selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kita ucapkan syukur dalam hati, alhamdulillah, puji Tuhan, berkah dalam Gusti. Sudah aku kirimkan dan diterima oleh penjaganya. Energi akan dimasukkan ke tempat yang tepat gitu. Nah, sekarang sensasinya itu pelan-pelan itu mulai hilang gitu. Pelan-pelan mulai hilang, terus sini ini mulai biasa, masih ada sedikit-sedikit. Live reportnya dari Mas Taufik ini. Terus jadi kayak kosong begitulah. Frekuensi yang tadi aku pakai ini udah kosong gitu. Jadi kita kembali gitu loh. Ada yang bisa ngerasain? Udah plong gitu lah. Nggak rapat seperti tadi. Kalau tadi itu jidat saya ya gremet-gremet. Nah, gremet-gremet apa-apanya, rasa-rasa jidat yang tadi yang begini-begini sini-sini, ini makin lama makin hilang nih. Terus coba perhatikan, tadi itu sebetulnya kayak sininya itu padat semua gitu. Karena ada energi begitu di sekitar kita. Kayaknya itu dari sekitar. Tapi padahal itu sebetulnya kayak kita tadi yang dilakukan itu slipstream. Slipstream itu aku buka jalannya di frekuensi itu. Nah, sobat itu ngikut di belakang. Sobat itu slipstream. Nah, ini sedang slipstream ke atas sana. Jadi jalannya aku buatin, ini bisa frekuensinya naik ke atas sana. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Sudah habis begitu. Sudah habis, sudah nggak terlihat lagi. Nggak tahu ya. Kalau mungkin ada yang masih bisa lihat paskanya, selesainya. Nah, kalau masih di dahi masih gremet-gremet itu ini Mbak Ruth, apa namanya sisa-sisanya. Kan tiap orang beda-beda kan, masih ada yang menyimpan sedikit. Tapi itu setelahnya, paskanya, setelah selesainya. Nggak sepadat yang awal tadi begitu. Bunyinya apa yang di ini Mbak Pur?
Monggo Mbak Lili. Banyak amat akunnya Mbak Lili ini ya. Ada 2 berarti ya. Lili 1 dan Lili 2. Kok aku kayak dejavu ya? Coba diceritain dejavunya kayak gimana? Ya lebih enteng. Tadi ada yang ngeng 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 ngeng. Oke, monggo monggo silahkan. Lili online shop. Sekarang masih ada nggak ngeng 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 ngengnya, Mbak Pur? Di dahi juga masih berasa, tapi kan nggak sepadat yang tadi. Paskanya. Tapi maafkan ya, habis ini tuh nanti beberapa itu mulai ngerasain lapar. Kayak pengen diisi gitu loh. Ya karena energinya yang dipakai tadi sebetulnya nggak banyak, tapi itu karena energi spiritual itu dia letaknya kayak kabel gitu loh. Kabel itu kan ada gulungan-gulungan yang paling dalam itu kan ada cuma satu, serabutnya cuma satu. Nah energi spiritual itu ya cuma satu itu, yang di dalam itu, yang di luar-luaran ini jumlahnya banyak, tapi kualitasnya nggak sama dengan energi spiritual yang di dalam. Nah kalau energi spiritual yang dipakai, tubuh itu jadi kebingungan, gini gimana ngecasnya ya gitu. Nah tuh udah ada yang mulai lapar. Selamat lapar, aduh maafkan. Ya begitu Mbak Eva. Ada Mbak Eva ya dari tadi tuh kok nggak nyapa ya mbaknya ini. Ya sengaja dia duduk santai di situ, nggak nyapa-nyapa. Ternyata ada dia di situ. Kayak Mas Taufik nih, Mbak Eva ini, tapi versi yang lebih simpel. Kalau Mas Darwin mungkin jadi lebih ada lain lagi mungkin ini ya. Wih, pesen nasi goreng. Nggak apa-apa tadi kalorinya yang kepake banyak loh. Tapi nggak sama dengan apa namanya workout di gym selama 1 jam gitu, nggak beda. Kalau itu kan kalori untuk menggerakkan fisik. Tapi kalori untuk menggerakkan energi spiritual itu sepertinya yang dibutuhkan tidak banyak, tapi berkualitas. Nah, itu dia. Apa aja yang harus dimakan ketika itu? Ya jangan yang manis-manis, jangan gula-gula, banyak buah dan sayur. Tapi jam segini mau masak ya mau ngemil wortel gitu kan nggak lucu juga kali ya. Enak ngemil pisang gitu. Kalau goosebump-nya itu karena masih ada energi yang kerja di badan, Mbak. Nah, begitulah sob, pengalaman merasakan rasa dan sensasi yang tanpa sadar kita juga ketika pengalaman rasa dan sensasi itu hadir, kita bisa merasakan banyak hal. Bisa merasakan ini, bisa merasakan itu, ada sensasi di kulitnya, terus kemudian nggak sadar juga bahwa itu adalah sebuah frekuensi tadi itu supaya sobat ini bisa lebih mudah mengamati, lebih mudah mengamati dirinya sendiri dan akhirnya tadi bisa memilih di saat yang bersamaan doa yang tepat, yang diinginkan. Kalau doanya ada banyak, ketika merasakan rasa dan sensasi, langsung pikirannya digerakkan untuk mencari doa, ini biasanya agak sulit. Tapi tadi aku bantu masuk ke frekuensi yang tepat, supaya doa itu bisa dicari. Nah, untuk mencari doa itu nggak mudah. Sebetulnya kita sedang mengamati pikiran, kan? Kita sedang mencari di dalam pikiran itu, dalam harddisk pikiran ini. Dalam MMC pikiran ini kita lagi nyari, mau yang mana ini? Dapat satu, dipastikan ditaruh di sini, aku bungkus dengan energinya sobat sendiri, terus diarahkan ke alam semesta. Tadi itu sebetulnya adalah sebuah proses yang tanpa sadar, tanpa direncanakan dengan bantuan navigator, kita semua bisa mengalami itu tadi, pengalaman mengamati rasa yang muncul dari setiap pengalaman, dan di situ juga sebetulnya kita bisa membreakdown pikiran kita sendiri, mau yang mana yang dipakai yang ada di dalam pikiran ini.
Mau yang mana yang dicari yang dalam pikiran ini? Apa yang mau di ini? Kemudian ada manfaat apa? Karena kita ini selalu terburu-buru dengan bilang, apa manfaatnya? Yang simpel saja. Intinya bagaimana? Kita sok bisa. Padahal semua pengalaman di bumi ini harus kita dapatkan full. Fullnya itu apa? Ada rasanya, ada sensasinya. Terjebak di situ nggak boleh. Nggak ada itu juga nggak enak. Bukan diri kita. Terus gimana dong? Ya sudah, mulai belajar mengamati. Ada proses yang harus kita lalui. Tidak langsung serta-merta kita bilang, ini intinya bagaimana? Ujungnya apa? Intinya aja yang mudah dilakukan seperti apa? Nggak apa-apa. Ya memang begitu kita diajarkan. Sok-sokan bisa langsung nyampe di garis finish. Dengan langsung tahu manfaatnya, hikmahnya apa. Kadang-kadang kita dikasih tahu sama navigator. Manfaatnya apa, hikmahnya dikasih tahu. Tapi karena kita belum mendapatkan pengalaman, makanya kita secara alamiah, kalau kita dibilangin, walaupun ini cara kerja otak yang katanya alamiah ya, tapi di dalam itu jiwa ini pengen mengalami. Misalnya ada orang tua kita bilang, jangan begitu, nanti begini hasilnya. Tetap kita lakukan. Padahal kalau kita tidak lakukan itu, ya sudah kita dapat manfaat dan hikmahnya. Tapi nggak dapat pengalamannya. Perlu mendapatkan pengalaman terjebak sini, terjebak sana, melakukan kesalahan yang ini. Terus kita dikasih tahu, jangan terjebak masuk ke lubang yang sama ya, karena masih ada banyak lubang yang harus kita masukin. Katanya kan begitu tuh. Ya begitulah pengalaman kita. Ada di sini, ada di bumi ini sekarang. Mengamati, merasakan, mengamati apa yang dirasakan. Yang awalnya itu mengamati apa yang dialami, kemudian perasaan apa yang timbul, dan kemudian sensasi apa yang hadir di fisik, dan juga apa saja yang dipikirkan di pikiran. Nah, gitulah jadinya. Panjangnya begitu, panjang kali lebarnya. Nah, paling betul ya begitu Mbak Lili. Dan itu sebetulnya hal yang paling powerful yang bisa kita lakukan. Yang lain-lain itu hanya cerita-cerita fiksi aja. Cerita-cerita fiksi yang bisa dilakukan oleh segelintir orang, bukan seperti pada umumnya. Tapi pada umumnya adalah mengamati pikiran, itu yang paling betul. Amati pikiran, dan mengamati pikirannya dalam kondisi yang tenang itu akan jadi lebih mudah. Relax dulu, santai, amati Mbak. Sambil nyeruput kopi. Seruput kopinya, amati lagi. Kadang berhasil, kadang enggak. Ya memang begitu. Yang penting kita nyoba terus. Sama seperti usahanya Mbak Lili jualan. Setiap hari harus posting. Setiap hari harus menawarkan. Setiap saat begitu. Bisa dilakukan manual, bisa dilakukan auto. Dengan harapan semuanya itu akan terjawab dengan sebuah order kan. Mengamati pengalaman yang dialami, yes, begitulah. Apalagi kalau sedang dalam proses honeymoon kemarin Mbak Eti. Kalau kita dalam proses honeymoon mengamati cinta, tidak terjebak oleh cinta, walaupun itu cinta yang kita mauin, itu sudah luar biasa sekali. Itu sudah luar biasa sekali. Kalau sudah bisa mengamati diri kita ini pacaran dengannya, Mbak Eti bisa bayangkan siapa yang sedang mengamati ini. Nggak ada bisa kata yang bisa diucapkan. Karena akhirnya kita tahu. Pertama kita bilang, tiada Tuhan selain Tuhan. Tiada Tuhan selain Dia.
Tiada Tuhan selain Tuhan, kita mulai tahu itu Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau, mulai dekat lagi. Lama-lama nih jadi bingung nih. Tiada Tuhan selain aku. Duh, kok aku ya? Kenapa bisa bilang aku? Wah, kacau. Terus balik lagi ke situ. Aku ini Tuhan. Loh, kok aku ini Tuhan? Itu adalah pengamatan-pengamatan yang kita harus tahu siapa yang mengucapkan gitu. Karena sebetulnya ini adalah sebuah level kesadaran gitu. Level kesadaran di mana kita dilatih, dikondisikan dengan cara yang tidak tepat bahwa perjalanan itu dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke luar. Kalau rasa peka, tapi yang dengar atau lihat nggak bisa-bisa. Nggak apa-apa, tiap orang beda-beda, Mbak Elvi. Jangan disamakan dengan yang lain. Kopi buat pemikiran cepat. Kalau teh buat pemikiran dalam. Mengamati pengalaman. Nah, ini tadi harus di-share. Ini sudah tahapan yang berbeda, Mbak, emang. Kita tahu bahwa diri kita sedang mengalami sebuah kejadian dan kita mengamati apa yang dilakukan oleh diri kita. Nah, kita ini siapa ya? Ya karena kita ini jiwa. Tapi kok aku mengamati jiwa juga ya? Nah, terus kita ini siapa? Rahasia, silahkan mengalami, silahkan mengalami. Aku nggak jualan masa enggak? Ya, maksudnya perandaian lah, Mbak, perandaian. Ada perintah konsumsi di tas. Nanti Mas, nanti aku sudah menyiapkan pepaya ini, pepaya sama apa namanya? Yang merah itu buah apa namanya Mas? Yang bulat merah apa? Yang gulanya banyak, semangka. Karena ini lumayan menguras ini. Diamati malah menghilang si pikiran ini. Ya begitu, awalnya begitu memang Mbak. Memang begitu. Diliatin malah menghilang. Terusin begitu. Nanti dia nggak sadar itu keluar. Karena dia itu ekspektasinya, ingat, ekspektasinya kita ketika mau mengamati diri kita, ekspektasinya ini hanya mengamati ya, bukan mengendalikan. Kalau kita mengendalikan, dia ngelawan, Mbak. Mengalahkan apalagi, habis-habisan dia mengalah. Ekspektasi kita hanya mengamati, dia amati aja. Nah, Mas Yaku nih, ayo di-share Mas Yaku. Seminggu ini saat mengamati, ikutan terbawa arus pikiran, perasaan, nggak kayak sebelumnya mudah. Bang, tiap kali memejamkan mata, fokus doa seringkali terkoneksi semacam segitiga bercahaya. Nah, aku nggak tahu nih, apa yang didoakan, sebelum doa melakukan apa, dan apa yang kamu pelajari, Sob. Aku nggak ngerti, karena nggak tiba-tiba aja kan bisa begitu. Segitiga ini macam-macam, nggak bisa dijawab juga. Aku dikasih tahu apa yang dilakukan sebelumnya, yang dipelajari apa. Kan tiba-tiba aja semuanya itu bisa muncul loh. Yang dipelajari itu sadar nggak sadar. Otomatis atau manual. Engkau adalah aku adalah engkau. Selamat mengalami. Nggak bisa astronot. Nah begitu tuh. Ini sebetulnya sudut pandangnya tuh sufistik. Sufi lah begitu. Tapi dari kacamata yang dari tadi itu aku membawa, maksudnya kita ini juga terjebak dengan pengalaman. Karena kalau waktu awalnya ya sebagai laki-laki begitu, ketika aku bilang sama istriku gitu ya, mau nggak kamu jadi calon istriku begitu ya. Ketika dia bilang mau, itu kan rasanya tuh ya Allah, kayak mau terbang, kepala ini membesar, hidung melebar gitu. Nah ini sensasi fisiknya di situ, rasanya di dalam nyut 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 nyut, luar biasa.
Kalau pikiran kita cuma 10%, kok pikiran kita bisa mengganggu subcon yang 90%? Maksudnya mengganggu ini gimana? Karena yang subcon 90% itu juga termasuk pikiran. Cuman kalau di breakdown lagi ada 10% yang bisa kita sadari, yang 90% tidak bisa kita sadari. Mengamati ini awalnya mengamati yang bisa kita sadari, yaitu pikiran yang di sini. Tapi kalau yang subcon ini pelan-pelan mulai akan bisa teramati. Kalau caranya tepat. Nanti aku ajari caranya Mbak Lili. Nanti aku ajari caranya. WA aku ya Mbak Lili ya. Nanti aku ajari caranya. Harus ada yang membawa masuk ke frekuensi itu juga. Harus ada yang nyomblangin lah istilahnya. Nanti aku comblangin Mbak. Jadi biar bisa mengalami secara langsung masuk pada kesadaran jiwa. Dari tadi itu sebetulnya aku men-trigger, memicu sobat sekalian untuk bisa mengalami juga sebuah pengamatan. Awalnya itu kan berada di luar fisik, pikiran, rasa atau ekspresi dari jiwa, di mana di situ juga terlibat ada sensasi yang ada di fisik, sensasi yang ada di fisik kita, kemudian yang terpikirkan, yang ada dalam perasaan, rasa, yang ada di dalam jiwa, kemudian di dimensi yang lebih dalam lagi, aku yang pakai huruf A, atau kalau aku bilang navigator atau PCT, terus masuk ke sana. Kalau disadari sebetulnya, kalau pelan diamati, energi yang aku kirimkan itu membawa masuk ke situ loh. Itu kalau sobat bisa slipstream atau ikut aja di belakang energiku, itu masuk ke situ. Kalau Mas Taufik bisa mengamati itu karena pernah ketemu sama aku dan nggak sengaja aku tendang, aku jorokin masuk ke situ dianya. Jadi dia tahu, oh ini arahnya ke situ, ini arahnya ke sini gitu. Rahayu Sagung Dumadi, Mas Novi, monggo dilanjut kerjanya, sukses selalu di sana, aman terkendali. Kalau ada yang memperhatikan, kalau ada yang menulis, andai kata begitu, sebetulnya aku dari tadi tuh ngasih panduannya, tanpa disadari begitu. Aku juga di kalau Mas Darwin ini tipenya ya memang harus dijorokin lah ya. Benarkah yang mengamati pikiran itu si jiwa? Bisa jadi. Terus yang mengamati jiwa siapa loh Mbak? Ayo, siapa nih? Yang mengamati jiwa siapa ya? Nah lu. Yang mengamati jiwa siapa? Nah, jiwa itu kan lapisannya ada 7. Ada suci, murni, bijak, tenang, ego, amarah, keinginan. Terus kalau Mbak mulai bisa mengamati ego, karena ego itu adalah lapisan jiwa yang ekspresinya juga keegoisan. Oke, Mbak berarti juga masuk ke jiwa. Tapi kalau Mbak bisa mengamati ekspresi jiwa dan gerakan jiwanya, berarti Mbak siapa? Nah lu. Berarti itu lebih dalam lagi. Lebih dalam dari situ. Halo Mbak Melan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join. Tumben biasanya dari awal udah join terus loh Mbak. Ini tumben telah. Banyak jalan-jalan dulu nih. Shopping. Jiwa ada 7 lapis itu referensinya dari mana? Dari VT-ku sendiri Mbak, dari pengalamanku sendiri. Coba lihat di di akunku ini, RTD channel ini aku pin di yang paling atas itu anatomi diri peta perjalanan spiritual. Akasa tuh sebetulnya mau ikut juga Mas Darwin, cuman kan dia katanya nggak boleh muncul kan, dia itu udah gatal. Nanti kalau kita buat bola-bola di situ, bolanya itu bisa hilang loh, sama dia diambil, terus dimain-mainin, dinaik-naikkan gitu, itu repot lagi kita buat bola-bolanya kayak gitu. Halo Mbak Meme, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak apa-apa, masih ada sesuatu loh di akhir. Salam buat keluarganya Mbak Melan, sehat-sehat selalu semuanya di sana. Jadi kalau aku ngajak Akasa ketika itu Mas Darwin, nanti dia muncul, dia bisa lihat energi dan dia bisa mainin, dipegang sama dia begini, di wak kayak gini nih. Sakit semua sini, terus tiba-tiba hilang, mulai dari nol lagi kita buat lagi, belum tentu sama. Jangan diajak, jangan diajak. Nanti panggilnya Uti. Jangan diajak Uti. Nanti kalau dia ikut, wah, tiba-tiba nanti kita diem gitu, tiba-tiba muncul orangnya. Duh, aku ini kan sudah tutup mata, kok aneh ada Kasa. Begitu buka mata kan dia nggak ada di sini ya. Di sana dia lagi ngapain diam sendirian. Tahu kok tiba-tiba bisa muncul loh gitu. Ngeng, ngeng, aduh. Dan jangan, jangan, jangan. Jangan Mbak Eti. Udah nggak usah diajak Uti ya. Repot nanti. Nanti dia muncul di mana-mana. Nggak ada yang bisa jaga. Terus kalau dicari maminya, kalau dia nggak ada di situ, ini Akasa nih mana orangnya? Kok cuman badannya gitu katanya. Ayo dikembalikan. Nanti tertuduh utamanya kan papinya ini. Ya poninya sama. Jadi sebetulnya aku ngikut dia tuh, Bude gitu. Aku ikut dia tuh poninya. Kalau acara beginian ini apa namanya Akasa tuh disimpan supaya nggak tahu aku lagi ngapain gitu sama maminya. Soalnya kalau dia tahu itu dia nyari nyari itu bisa tiba-tiba muncul lah, energinya ditarik-tarik. Nanti dia muncul di sobat sana. Aku kemarin ketemu yang ini, ketemu yang itu, ketemu yang apa yang ini. Dicari semua. Terus kalau dia sudah ke sana ke sini kan harus dipulangin tuh dia. Nah kalau maminya nggak tahu dibangunin dia udah ketahuan ciri-cirinya. Cuman dia aja gini. Kayak orang bego dia aja gini. Udah ketahuan langsung maminya bilang, ini orangnya kemana nih? Pasti diajak jalan-jalan. Dah tertuduh utamanya aku lah. Ya sudah, mending nggak diajak lagi nanti dimarahin itu. Pembahasannya panjang sekali nanti. Udah mending nggak. Kapok aku. Mending jangan. Nah, soal apa namanya konspirasi rasa dan sensasi, sepertinya apa namanya pembahasannya habis di sini karena sobat tadi sudah mulai merasakan dan mulai udah dapat sedikit-sedikit lah clue-nya. Harus diapain sih rasa dan sensasi ini? Kira-kira itu bisa jebakan atau bisa jadi pelajaran atau mau jadi yang mana? Apakah itu memperkaya pengalaman kita, enrich our experience, ataukah itu membuat kita menjadi terjebak dalam pengalaman itu. Lupa kalau misalnya eh, ada tujuan akhir yang harus kita tuju bersama-sama. Nggak bersama-sama, kita tuju sendirian sampai ke sana. Harus melalui pengalaman ini. Tapi pengalaman ini juga nggak mungkin kita hindari karena sudah ada yang merupakan sebuah apa ya, sebuah kejadian yang muncul dari diri kita sendiri di masa lalu begitu. Dan juga pada awalnya dulu sudah ditulis oleh apa namanya sudah digariskan oleh Tuhan lewat semestanya ditaruh di akasa bahwa kita harus mengalami itu juga. Tapi prosesnya adalah kita dulu yang merecall dengan mengingat sesuatu, dengan merencanakan sesuatu, sadar atau tidak, akhirnya kejadian di masa ini muncul. Kita alamilah dulu dan sekarang yang berakhir di masa ini sekarang dengan lengkap ada perasaan, ada sensasi fisik, ada pikiran, ada perasaan, ekspresinya jiwa, ada lapisan jiwa yang terus bergerak, itu muncul semua. Nah, inilah sebetulnya kehidupan. Sekarang ini, yang dulu berakhir di saat ini, masa depan juga berawal dari sekarang ini. Mau kita buat apa di depannya ini tadi? Kita punya kelengkapan, ada energi, ada jiwa, ada rasa,
atau ekspresi jiwa, kemudian ada pikiran, ada sensasi fisik. Nah ini semua lengkap ada di dalam diri kita nih. Bisa kita racik nih. Kalau orang buat roti, ini dari sekarang ini sudah mulai bisa dibuat. Besok rotinya mau kayak apa nih? Kalau kita membangun sebuah kendaraan atau sebuah rumah, sekarang ini saatnya kita dapatkan sebuah pengalaman membangun. Sekarang ini saat ini. Yang mana rumahnya nanti jadinya itu nanti. Tapi sekarang itu sudah bisa kita ketahui bahwa kita akan membangun rumah yang seperti ini. Kalau kita masih random, kita nggak tahu rumahnya seperti apa, kan bingung mau buat pondasinya gimana. Paling tidak kita sudah mempunyai gambaran dasarnya dan bersiap mengumpulkan dekorasi-dekorasi untuk rumah tersebut. Dekorasi itu kan sebetulnya, dekorasi itu adalah hiasan-hiasan. Yang mana hiasan itu sob? Itu adalah rasa, adalah sensasi, adalah pemikiran kita sendiri. Jadi kedepannya ya terserah sobat sendiri juga. Mau seperti apa ini kesehariannya, apa yang dibuat, yang dialami apa. Sudah tidak ada lagi kan denyut-denyut di sini-sini karena energinya sudah hampir habis ini. Energiku juga sudah mendekati titik low, mendekati bukan habis enggak, mendekati titik low karena tadi itu menggunakan energi yang lumayan, kan dia perlu ngisi lagi. Memang energi spiritual dalam diri kita ini enggak terbatas, tapi penggunaannya harus dibatasi karena kita perlu waktu untuk mengumpulkannya lagi dari kedalaman diri. Sedikit muncul, kita kumpulin. Kemudian ketika tadi seperti tadi itu proses tadi itu butuh waktu 2-3 jam untuk proses itu tadi. Jadi selama 2-3 jam ini harus aku atur terus energinya tadi itu. Baru kemudian dinaikkan. Nah, sekarang ini dia mulai ngisi lagi, tapi itu sudah membuat gangguan-gangguan karena biasanya itu ada jumlah energi spiritual yang sekian, tapi kemudian tiba-tiba katakanlah dari total 100 yang jumlah energi yang kubutuhkan untuk ini, tadi itu sudah kepake katakanlah 80-90. Nah ini dia berusaha ngisi lagi nih, berusaha diisi dari kedalaman lagi, pelan ini terisi kembali. Dan kalau ada yang ya jangan juga ya, kalau yang bisa scan diriku saat ini bisa ngelihat ini mesti energinya melemah, mendekati, katanya bening itu bagus, tapi kalau menurut aku itu karena energinya mulai habis, energi spiritualnya mengecil, mulai ngisi lagi begitu. Ya terima kasih lah. Kita akhiri aja, sampai ketemu nanti di hari Kamis. Di hari Kamis itu pembahasannya seru karena itu menyangkut spiritual, supranatural. Apa perbedaan dari ketiganya? Dan mana dulu sebetulnya yang harus kita alami? Dan mana yang paling benar yang harus kita alami untuk mengenal Tuhan? Gimana cara menjadikan ketiganya ini jadi satu? Nah, ini yang repot. Pengalaman sedikit aja saya reveal. Pengalaman spiritual adalah pengalaman ketika kita berhubungan dengan bagian spirit yang ada di dalam diri kita. Spirit itu percikan cahaya Tuhan atau PCT. Kalau supernatural itu adalah pengalaman di mana kita berhubungan dengan hal-hal yang di luar keumuman, yaitu berhubungan dengan alam sekitar kita. Di mana supranatural adalah ketika kita berhubungan dengan alam juga, tapi di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita saat ini. Nah itu ketiganya sebetulnya semuanya akan saling begini-begini nih. Spiritual lah, supernatural, begini-gini nih. Mana dulu yang sebetulnya harus dialami? Kok melakukan ini salah, itu salah, yang benar bagaimana nih? Apakah ini yang paling benar, apakah ini yang paling tepat? Nah nggak tahu. Katanya
katanya ini supranatural. Kak ini katanya nggak boleh, ini kok boleh, ini bagaimana itu. Hari Kamis ya kita bahas di jam yang sama 7:30. Jadi sharing saya ini sekarang yang pasti itu Selasa dan Kamis. Yang Kamis itu di akhir pasti ada sesi cleansing. Kalau hari Selasanya ini ada pengalaman-pengalaman yang seperti tadi. Kalau yang telinganya berdenging ini berarti sedang merasakan frekuensi yang berbeda. Jadi tune in ke frekuensi yang berbeda. Kayak kita tuning di radio zaman dulu, atau kalau sekarang itu juga kita nyari frekuensi yang tepat. Kalau dulu kan pakai putaran gitu tuh. Putar dicari, krok 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 krok, dicari mau masuk frekuensi yang mana nih, radio apa begitu, dicari terus begitu. Nah, ketika kita ini berdenging, itu berarti masuk ke frekuensi tertentu tuh. Terima kasih kembali Mbak Lili, selamat menikmati. Yang lain aku pamit dulu ya, mau nge-recas bentar ini, mau ngemil semangka biar bisa nge-recas lagi energinya. Nanti malam jam 1 sampai jam 3 seperti biasanya. Online lagi, masuk ke sesi terapi khusus untuk yang ikut program. Terima kasih Mbak Ruth, terima kasih Mbak Purnama, Mas Midun, Mbak Ica, Cut Arista, yang lainnya juga, Mbak Eti, yang lainnya semuanya di sana. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, selamat menikmati buahnya. Ya, yang lainnya jangan lupa ya, hari Kamis jam 7:30. Dan kalau mau tahu soal PCT, buat yang belum tahu nanti ada di YouTube ya. Monggo dicek di YouTube, ini udah masuk ke kalau nggak salah 2A. Jadi 1 itu A sampai C, 2 itu A sampai C, 3 itu A sampai C. Kalau di YouTube itu di hari YouTube yang panjang ya, bukan yang short, yang pendek, itu hari Selasa sama Jumat kalau nggak salah aku share-nya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Maafkan kalau aku ada banyak salah kata, salah ucap. Ada banyak ekspektasi dari sobat yang tidak berhasil aku akomodir. Aku minta maaf sekali. Ini mungkin karena kekurangan, dan aku ada di sini ini pengen kita bertumbuh berbarengan bersama-sama, karena aku juga setiap sesi ini ada banyak pelajaran yang aku dapatkan dan aku aplikasikan setelah ini, dan semuanya pasti aku tulis di sini di buku ini supaya nanti ke depannya ada perubahan dari aku sendiri dalam melayani, mengakomodir minimal diriku sendiri, dan setelah diriku sendiri baru sobat sekalian. Terima kasih ya sob, ketemu lagi hari Selasa jam 19.30 WIB di TikTok. Terima kasih, salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi, kesihin widi, atma namaste, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kula muhlak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula muhlak. Nah, itu yang paling betul. Terima kasih sob. Bye bye.